Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai himpunan. Ya, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Ya, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau elemen yang dibicarakan dan biasanya dinyatakan dengan S atau U. Oke, sekali lagi, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau elemen yang sedang dibicarakan. Oke, simbolnya adalah S. Oke, contoh di sini. Himpunan semesta dari 3, 5, 7 adalah himpunan bilangan prima. Oh, berarti di sini 3, 5, dan 7 adalah anggotanya. Nah, kalian berarti membuat himpunan semestanya nih. Nah, di sini. Sehingga himpunan semestanya kita buat simbolnya S. Oke, sama dengan biasa kurung kurawal dan di dalamnya adalah bilangan prima. Kenapa seperti ini? Karena kita sesuaikan dengan anggotanya. Anggotanya ini adalah bilangan prima. Oke. Contoh nomor 2 di sini himpunan semesta dari 1, 9, 16, 25 adalah himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan kuadrat. Sehingga kita buat himpunan semesta atau S-nya itu adalah biasa kurung kurawal, di dalamnya itu adalah bilangan asli dan bilangan kuadrat. Berarti kita menyesuaikan anggota atau elemen yang sedang dibicarakan, ya kan ya, sesuai dengan definisi. Oke, kalau di sini kan ada 1, 9, 16, 25. Oh, 1, 9, 16, 25 ini adalah bilangan asli. Kemudian bilangan yang dikuadratkan. 1 pangkat 2, 1. Ya. 3 pangkat 2 adalah 9. 4 pangkat 2 dan seterusnya. Sehingga himpunan semestanya adalah bilangan asli dan bilangan kuadrat. Oke. Ya, masuk ke himpunan bagian. Nah, apa itu himpunan bagian? Perhatikan di sini ada beberapa definisi mengenai himpunan bagian. Himpunan A, himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika setiap himpunan anggota merupakan anggota dari B. Ya, sekali lagi, himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika setiap himpunan anggota merupakan anggota dari B. Jadi misalkan ada himpunan induknya A nih, terus ada himpunan lain yaitu himpunan B. Nah, anggota himpunan B itu ada di himpunan A. Oh, berarti B ini sebagai himpunan bagian. Oke, nanti kita kasih contoh ya. Poin kedua dilambangkan dengan seperti ini, seperti huruf C ya. A, C, B. Oh, ini artinya, ini bukan C, tapi seperti huruf C. Ini artinya, atau kita baca A adalah himpunan bagian dari B, atau B adalah himpunan bagian dari A, seperti itu ya. Kalau bukan merupakan himpunan, oh berarti tinggal kita coret aja, seperti biasa. Ya, oke. Poin keempat, kita perhatikan setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari A sendiri. Ya, jadi setiap himpunan A, himpunan bagian itu apa? Ya, itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir, setiap himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Artinya kalau ada himpunan kosong dilambangkan seperti ini ya. Seperti sudah kita pelajari minggu lalu atau seperti ini. Atau 0 dicoret. Nah, itu adalah contoh dari himpunan kosong, atau Ibu jelaskan lagi di sini. Jadi untuk himpunan kosong, simbolnya ada 2 ya. Bisa kurung kurawal dalamnya kosong seperti ini, atau seperti ini. Nah, itu ya. Jadi setiap himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A contohnya. Oke, di sini biar lebih jelasnya kita lihat contoh. Diketahui himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, sampai 10. Ya, anggota himpunan A. Kemudian himpunan B itu anggotanya ada 4, 6, 8. Himpunan C anggotanya ada 11, 12. Oke, perhatikan di sini, maka manakah yang merupakan himpunan bagian dan bukan himpunan bagian? Ya, perhatikan di sini. Di sini diketahui kalau B itu adalah himpunan bagian dari A. Ya, memang betul, Bu. Ya, perhatikan di sini, perhatikan anggota B. Anggota B itu ada 4, 6, dan 8. Nah, ternyata 4, 6, dan 8 itu ada di anggota dari himpunan A. Ya, 4 ada nih, Bu, 4-nya. Oke, 6-nya juga ada nih. Oke, 8-nya juga ada. Oh, berarti anggota B juga ada di anggota A. Sehingga
himpunan B itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Karena anggotanya ada di A. Oke, seperti itu ya. Paham? Nah, kalau C ini kita lihat nih, himpunan C, anggotanya itu adalah 11 dan 12. Nah, kita perhatikan ke himpunan A. Oh, himpunan A nggak ada tuh anggota 11 dan 12. Maka dari itu, himpunan C bukan himpunan bagian dari A. Oke, paham? Karena anggota C itu tidak ada di anggota A. Paham ya? Nah, kalau tadi kita sudah menentukan himpunan bagian, sekarang berarti kita tentukan jumlah himpunan bagian. Nah, dirumuskan seperti ini nih, 2 pangkat N. Ini gunanya untuk menentukan banyaknya anggota himpunan. Ya, ada berapa sih banyak anggota himpunan? Nah, berarti untuk mempermudah, kita menggunakan rumus ini, 2 pangkat N. Oke, Ibu contohkan di sini, perhatikan contoh. Himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3. Ya, himpunan A nih. Dari himpunan A bisa dibuat beberapa himpunan bagian. Yang sudah kita ketahui bahwa kalau himpunan bagian itu berarti himpunan bagiannya anggotanya ada di himpunan induknya atau himpunan pokoknya. Nah, seperti itu ya. Seperti contoh yang B ini anggotanya itu ada di anggota A. Berarti B termasuk himpunan bagian dari A. Kalau nggak ada nih anggotanya, berarti dia bukan himpunan bagian. Nah, berarti untuk konteks yang ini, kita akan membuat beberapa himpunan bagian dari himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3. Sehingga kalau kita buat himpunan bagiannya bisa seperti ini nih. Pertama, kita mulai dari yang paling kecil dulu deh, yaitu himpunan kosong. Ya, sesuai dengan definisi. Kalau himpunan kosong itu ya merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Oh, berarti pertama kita buat himpunan kosong dulu nih. Kenapa kita ikut sertakan himpunan kosong? Karena kan memang himpunan kosong kan juga termasuk himpunan bagian. Dan yang akan kita cari itu adalah banyaknya anggota himpunan bagian atau jumlah himpunan bagian. Sehingga yang pertama kalau kita buat, oh ada himpunan kosong. Kemudian, aku mau cuma himpunan bagiannya itu cuma 1 anggota, oh berarti bisa kita tulis 1, ya anggotanya kan 1 ya, 2 itu ada di himpunan A, 3 juga ada, oh berarti bisa nih yang 1 anggota, himpunan bagiannya bisa 1, 2, dan 3. Sekarang pengen yang anggotanya 2, nah kita buat himpunan bagian yang anggotanya 2, tentunya harus ada di anggota himpunan A ini. Oh, berarti bisa 1 sama 2, ada kan ya 1 sama 2. Nah, oh bisa juga 1 sama 3, tetap ada. Atau 2 sama 3. Nah, atau kita pengen keseluruhan kita buat himpunan bagian, yaitu 1, 2, dan 3. Terus bisa lagi nggak Bu kita buat himpunannya? Sudah mentok ya, karena kita sampai ke himpunan keseluruhan nih 1, 2, dan 3. Ya, sesuai dengan himpunan aslinya, himpunan awal, A, 1, 2, dan 3. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan jumlah himpunan bagian. Ya, berapa sih jumlah himpunan bagiannya dari himpunan awalnya itu kan A, 1, 2, dan 3. Terus kita bagi-bagi nih, kita buat beberapa himpunan bagian. Oh, ternyata setelah kita buat beberapa himpunan bagian, kalau kita hitung, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata ada 8 himpunan bagian. Nah, ada 8 ya. Oke, dari himpunan A ini yang anggotanya 3, benar? Yang anggotanya 3, bisa kita buat menjadi 8 bagian atau 8 himpunan bagian. Nah, seperti ini. Ini kan berarti cara manualnya gitu ya. Ini bisa kita persingkat dengan menggunakan rumus ini nih. 2 pangkat N. Ya. Oke. Kita lihat cara kedua. Nah, berarti kita pangkat pertama untuk bisa menggunakan rumus 2 pangkat N ini, kita harus tahu dulu N-nya berapa. Nah, ini juga sudah kita pelajari di minggu lalu. N atau bilangan kardinal ya. Bilangan kardinal itu adalah menentukan jumlah anggota. Nah, kita lihat. Nah, bilangan kardinal berarti kita menentukan jumlah anggota. Kita langsung aja lihat ke contoh nih ya. Nah, contoh yang B ini,
oh anggotanya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jumlah anggotanya ternyata ada 9. Mudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 sampai I. Nah, berarti bilangan kardinalnya atau jumlah anggotanya itu adalah 9. Kita gunakan ini untuk menentukan jumlah himpunan bagian menggunakan rumus 2 pangkat N. Oke, berarti langkah pertama kita lihat dulu nih, kita buat nih berapa sih jumlah anggotanya atau bilangan kardinalnya dari A. Oh, kita hitung nih 1, 2, 3. Ada 3 nih. Nah, benar ya 3 ya. Sehingga tinggal kita masukkan ke rumus aja 2 pangkat N. Oh, berarti tinggal kita masukkan 2. N-nya kita rubah nih yang udah kita cari 3. Berarti di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, berarti 2 pangkat 3 itu 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dapat 8. Paham ya? Nah, sekarang masuk ke himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Yaitu suatu himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Disimbolkan dengan P. Bu, apa sih Bu? Nggak ngerti kalau sama definisi seperti itu. Oh, berarti bisa langsung kita lihat, perhatikan contohnya. Nah, sebenarnya himpunan kuasa ini cukup mudah ya. Contohnya, kita lihat di sini, himpunannya sama seperti contoh himpunan bagian sebelumnya, yaitu A, anggotanya ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, sebelum ini kan kita sudah menentukan himpunan bagian nih, himpunan bagian dari A. Ya, ini cara manualnya nih, kita sudah dapat nih yang tadi kita cari. Nah, yang ini ya. Nah, ternyata ini himpunan bagian ini bisa kita buat sebagai himpunan kuasa. Gimana caranya? Tinggal kita tambahkan dalam kurung aja nih, kurung awal. Nah, jadi intinya himpunan kuasa itu isi anggotanya adalah himpunan bagian. Cuma seperti itu? Iya, cuma seperti itu doang ya. Jadi himpunan kuasa itu isi dalam anggotanya adalah himpunan bagian. Berarti langkah pertama kalau menentukan himpunan kuasa, kita cari secara manual dulu himpunan bagian. Setelah itu baru tinggal kita buat himpunan baru, di mana isinya itu adalah himpunan bagian itu. Ya, nih berarti di sini kan himpunan bagiannya ini. Tinggal kita buat himpunan kuasa atau dilambangkan dengan P. Nah, tinggal kita buat kurung kurang seperti ini. Isinya adalah himpunan bagian. Paham ya? Contoh. Oke, di sini perhatikan contoh. Jika B anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka berapakah jumlah himpunan bagian dari B yang memiliki? Nah, pertanyaan pertama, yang memiliki 5 anggota. Nah, berarti ini kita belum bisa menggunakan rumus 2 pangkat N ya, karena kalau itu kan kita menentukan jumlah keseluruhan. Ya, jumlah keseluruhan dari himpunan B. Tapi ini yang ditanya cuma jumlah 5 anggota doang. Artinya kalau kita buat secara manual, ya kalau kita buat secara manual seperti ini, nah seperti yang ini nih, kita buat manual yang anggotanya cuma 5. Kalau kita udah bikin yang 5 anggota, baru kita hitung nih ada berapa sih jumlah himpunan yang anggotanya ada 5. Nah, seperti itu ya. Kalau ini kan kita sudah paham nih, ini 0 anggota, cuma ada 1 ya himpunannya. Kalau ini 1 anggota cuma ada 3, seperti itu ya. Bentar, kasih warna dulu. Nah, ini perhatikan dari himpunan A ini yang anggotanya cuma 1. Nah, berarti kan ini kan yang kita pakai. Oh, cuma ada 3 nih, Bu. Ya. Nah, 1, 2, 3. Yang anggotanya cuma ada 2 jumlah himpunan bagiannya. Nah, berarti ini nih. Oke, berarti cuma ada 3 nih, Bu. 1, 2, 3. Iya, betul. Yang 3 anggota, berarti ini cuma 1. Nah, berarti di sini yang ditanyakan yang di soal baru yang ditanyakan 5 anggota. Nah, berarti gimana dong, Bu? Kita buat himpunan bagian dulu dong. Sebenarnya seperti itu bisa nggak? Bisa, cuma lama, tidak praktis. Nah, untuk memudahkan, kita gunakan segitiga Pascal seperti ini. Kita gunakan segitiga Pascal. Oke. Segitiga Pascal. Nah,
Ini gimana nih? Ini bisa kita buat sendiri ya. Ini sesuai kebutuhan soal aja. Banyaknya segitiga ini sesuai dengan kebutuhan soal. Oke, perhatikan di sini bagaimana cara membuat ini. Nah, segitiga Pascal itu pokoknya dibentengi dengan angka 1. Ini seperti ini, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dibentengi dengan angka 1. Kemudian untuk menentukan selanjutnya, nah perhatikan di sini. Ibu pertama punya 1. Dibentengi dengan angka 1. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah itu baru kita teruskan nih, kita jumlahkan. Ini 1, 1, 1. Kemudian kita di sini untuk menjumlahkannya 1 tambah 1 dapat 2. Kemudian tutup lagi dengan angka 1. Oke, lagi dibuka dengan angka 1. Nah, karena kita untuk mengisi ini, kita lihat, perhatikan. 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 1 dapat 3. 1. Nah, bentengi lagi. Lagi, kalau kurang, oke, kita buat lagi 1. 1 tambah 3 dapat 4. Oke, 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat. Nah, terakhir. Selesai kan? Udah habis, berarti kita bentengi dengan 1. Oke, mau dilanjut? Oke, silakan. 1. 1 tambah 4 dapat 5. 4 tambah 6 dapat 10. 6 tambah 4 dapat 10. 4 tambah 1 dapat 5. Selesai, habis, kita bentengi dengan 1. Dan begitu seterusnya. Sampai kapan, Bu? Sampai kapannya berarti kita lihat kebutuhan soal. Kita sampai kapan? Butuh berapa? Ya, itu ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, kan di sini yang A, soal yang A, yang ditanyakan adalah jumlah 5 anggota. Oh, berarti kita buatnya sesuai dengan anggota dari B. Anggota dari B itu berapa sih? Atau bilangan kardinal dari D-nya itu berapa sih? Dari B ya. Nah, berarti kan NB, kita tentukan dulu nih NB-nya. NB-nya itu adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Sehingga kita buat segitiga Pascalnya sampai ketemu di pinggirannya ini 8, sampai 8. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kita kurang nih, berarti kita teruskan sampai 8. Ya, seperti ini ya. Seperti segitiga Pascal yang sudah ada nih. Kita pakai itu aja. Ya, karena di sini bilangan kardinal atau jumlah anggota dari B ada 8. Oke, berarti di sini kita buat segitiga Pascalnya sampai 8 juga. Nah, di sini kan udah 1 nih, mana tuh? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini berarti yang kita pakai. Barisan ke yang ada angka 8 ya. Nah, kita buletin dulu deh ya. Ini adalah barisan yang ini adalah yang kita pakai. Kenapa? Karena lagi-lagi bilangan kardinal atau jumlah dari himpunan B adalah 8. Sehingga kita pakai yang ini. Nah, paham ya? Sehingga kita perhatikan ke soal. Oke, di sini berapakah jumlah himpunan bagian dari B yang memiliki 5 anggota? Nah, perhatikan di sini. Kita mulai dari angka 8 ini. Angka 8 ini adalah himpunan yang memiliki 1 anggota. Benar nggak? Benar ya? Terus seterusnya 28 ini ya berarti 2 anggota. 56, 3 anggota. 74 anggota dan seterusnya. Anggota. Emang iya, Bu, seperti itu? Iya, coba kita contohkan atau kita buktikan yang ini deh, yang 8. 8 ini adalah jumlah himpunan dari 1 anggota. Emang iya, betul dong. Kalau ini kita jabarkan, oh berarti 1, ya, 2, nah, dan seterusnya, karena jumlahnya ada 8. Oh, berarti benar nih, Bu. 8 ini adalah jumlah anggota yang isinya 1. Jumlah anggota himpunan bagian yang isinya 1-1. Nah, berarti di sini pertanyaannya adalah yang 5 anggota. Ya, himpunan bagian yang isinya ada 5 anggota.
Oh, berarti tinggal kita lihat nih, ini 1 anggota, ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota. Nah, ini berarti Bu, iya, ini 5 anggota. Berarti jumlah himpunan bagian yang anggotanya ada 5 adalah 56. Paham ya? Berarti kita menggunakan segitiga Pascal. Oke, perhatikan lagi contoh nomor 2. Jumlah himpunan bagian dari B yang memiliki minimal 3 anggota. Minimal, berarti paling kecil 3 anggota. Oh, berarti bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Oh, berarti yang ini Bu yang kita pakai. Ini 1 anggota nggak kita pakai, 2 anggota nggak kita pakai. Nah, ini nih 3 anggota. 3 anggota kita pakai minimal. Oh, berarti 3, 4 boleh dong. Dan seterusnya. Sehingga kita pakai deh nih, yang 3 anggota adalah 56. Ya. Yang 4 anggota adalah 70. Kita tambahkan dengan 70. Ini yang 5 anggota. Oke, 56. 6 anggota. 7 anggota. 8 anggota. Nah, berarti ini semua nanti kita jumlahkan. Silakan dijumlahkan. Oke, paham ya? Nah, contoh nomor 3. Maksimal 3 anggota. Oh, berarti paling banyak adalah 3 anggota. Berarti yang kita pakai 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Itu ya. Oh, jangan lupa 0 anggota. Artinya himpunan kosong juga kita pakai. Oh, berarti nanti kita pakainya dari sini nih. Ini kan 1 anggota kita pakai 8. Sebelum 1 anggota, nah ada yang himpunan kosong yang ketinggalan. Oh, berarti kalau maksimal 3 anggota, kita pakainya himpunan kosong. Pilih 1. Terus yang 1 anggota, 8. 2 anggota, dan 3 anggota. Setelah itu baru kita jumlahkan. Silakan dijumlahkan. Paham ya? Yang D, kurang dari 3 anggota. Nah, ini berarti pinter-pinternya kalian membaca soal. Kalau ini kan yang C maksimal 3 anggota. Berarti paling banyak adalah 3. Berarti bisa 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota. Nah, kalau yang D kurang dari 3 anggota. Oh, berarti isinya yang kurang ya. Berarti 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota. 3-nya boleh nggak? Nggak boleh, karena kan kurang dari 3. Berarti yang kita pakai itu adalah himpunan kosong atau 0 anggota, 1. Oke, di sini. Kemudian yang 1 anggota 8 dan yang 2 anggota adalah 28. Paham? Oke. Yang terakhir lebih dari 3 anggota, lebih. Oh, berarti bisa 4 anggota dan seterusnya. Berarti yang kita pakai mulai dari anggota keempat, yaitu 70 anggota keempat, atau jumlahnya yang 4 anggota. Terus ini yang 5 anggota, 6 anggota, 7 anggota, dan 8 anggota. Bisa ya? Oke. Kita cukupkan minggu depan atau di video selanjutnya kita lanjutkan dengan operasi hitung bilangan himpunan, operasi himpunan, oke? Dan menggunakan atau menggambar diagram Venn. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.